Oh, kalau kalau nanti rindu silakan di WA nanti kan, nomornya udah ada kan, saya insya Allah akan datang. Tapi jangan malam ya Bu, jam dinas saja. Ada yang bermanfaat buat tanaman kita, yang kita usahakan di pekarangan itu K2O. K2O itu adalah perangsangan untuk pembuahan. Assalamualaikum Sobat Tani. Pada video kali ini kita akan berbagi tentang cara pembuatan pupuk NPK organik cair, yang mana bahan-bahannya berasal dari limbah atau sampah rumah tangga. Selain untuk memenuhi unsur hara tanaman, dengan pembuatan pupuk organik cair yang memanfaatkan sampah rumah tangga ini, kita telah ikut serta dalam usaha mengurangi sampah dan melestarikan lingkungan. Terima kasih telah mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Jangan lupa untuk mengaktifkan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Check it out. Ranji ini pupuk kandang itu boleh katakan tidak tersedia. Ada ternak, tetapi tidak dikandangkan, sehingga hasil kotoran itu tidak terkumpul. Sehingga kami dari tim dari BPP Kota Baru itu berpikir, kira-kira apa yang bisa mengganti ataupun menanggulangi sementara ya Bu ya, bukan perbaikan struktur tanah untuk selanjutnya gitu. Jadi mungkin nanti di lain kesempatan atau nanti kita cuplik sedikit untuk memperbaiki struktur tanahnya gitu. Jadi sekarang ini boleh dikatakan hanya penanggulangan sementara, supaya bagaimana kira-kira ibu itu bisa berpikir bahwa ini bisa berhasil gitu, kira-kira gitu. Jadi itu bahan-bahan yang kemarin saya minta itu Bu, itu kan ada dari rumahan, dari rumah tangga, yang selama ini mungkin ibu-ibu nggak pernah, itu hanyalah suatu sampah kotoran gitu. Jadi saya minta kan air cucian beras ya Bu ya, kemudian daun-daun mungkin bungkus tempe atau sisa-sisa sayur atau apa itu kan. Nah, jadi kan itu selama ini kan kita nggak berpikir apakah ini berguna kan gitu. Kemudian sebagai apanya itu EM4 itu kan penghasil apa Bu, mikrobanya, pengurainya. Kemudian boleh Ibu sedikit tahu, jadi yang di dalam EM4 itu adalah mikroba, itu bisa hidup dengan gula. Jadi dia untuk menghidupkan gula itu, setelah dia nanti hidup, dia akan aktif untuk melakukan proses penguraiannya. Itu. Jadi bahan itu dicampur semuanya itu Bu, kayak daun-daun itu kita cincang Bu, kita cincang, dan kemudian kita masukkan dalam satu wadah. Kemudian ada gulanya tadi kita cairkan Bu, ya, kita larutkan, kemudian kita masukkan ke dalam air air cucian beras bersama EM4 itu, dimasukkanlah, dicampur, direndamkan ke daun-daun hijau tadi. Itu kita fermentasikan selama
kurang lebih 7 atau sampai 15 hari. Ya, jadi itulah yang untuk menyiram tanaman kita. Itu sedikit baru kan. Jadi mungkin untuk pertemuan berikutnya kalau ibu-ibu butuh, dan mudah-mudahan tidak butuh. Ya. Kalau tidak butuh kan saya nggak datang ke sini toh Bu. Iya. Kalau kalau nanti rindu silakan di WA nanti kan, nomornya udah ada kan, saya insya Allah akan datang, tapi jangan malam ya Bu, jam dinas saja. Iya. Oke, mungkin kita mengarah nanti setelah yang ini Bu lakukan, yang kontak yang tadi itu kita pembikanan pupuk organik cair ini. Selanjutnya kalau toh nanti ibu-ibu masih mau mengembangkan karena struktur tanah yang tidak mendukung, kami dan saya pribadi, karena saya adalah untuk Nagari Ampanguranji, selagi saya diberi kesehatan, kalau toh ilmu saya tidak sampai, nanti saya bawakan ahlinya, saya akan selalu siap. Sama ini tadi kan ada gambaran bahwasanya ibu-ibu mau maksudnya memanfaatkan pekarangan sedikit dan kondisi tanah yang tidak memungkinkan secara strukturnya. Saran saya mungkin karena kita dekat dengan pabrik kelapa sawit, kan termasuk dekat ya Pak Sek, bisa nggak diusahakan jangkos, misalnya satu koite ini 1 truk misalnya kan, nanti kalau ibu-ibu bikin bedengan itu ditaruh paling bawah, baru tanah ditimpa di atasnya, ataupun kalau belum termanfaatkan biar ditumpuk saja, nanti setelah dia terurai itu tuh dicampurkan ke tanah dalam polybag pun bisa. Itu karena kondisi tanah kita di sini kan gampang padat Bu. Tapi kalau di polybag, kalau seandainya tidak dikasih itu, biasanya kan kita siram lama-lama dia padat, airnya tergenang. Jadi kita tambahkan nanti jangkos yang sudah terurai itu kan bagus. Untuk di bedengan juga bagus untuk sebagai dasarnya. Jadi kasih itu dulu baru ditimpa sama tanah. Tuh. Mungkin itu perbaikan untuk struktur tanah Mas. Ya intinya semua tanaman perbaiki dulu tanahnya. Asal tanahnya bagus, apapun ditanam akan jadi. Pertama nanti untuk tanah-tanah yang tanaman di polybag Bu, itu tanahnya memang betul-betul harus bagus. Karena kalau tidak, karena sudah lahannya sempit, kan polybag kecil. Tanahnya tidak bagus ya ujung-ujungnya dia akan kerdil sendiri di sana. Jadi kalau memang mau budidaya dalam polybag, usahakanlah cari pupuk kandang itu, tambah dengan jangkos itu yang sudah terurai. Kan jangkos tuh paling sebulan dah hancur Bu. Ini di apa Bu? Dicincang, dipotong-potong. Ini Bu sabut tuh di apa? Disowek-sowek Bu. Ini ceritanya kan gitu. Nah, boleh merapat, semua kita punya bagian kerja. Daunnya berapa ukurannya? Daun hijaunya itu ukurannya 1 kilo. Untuk kurang lebih kan 5 liter kemarin ya Bu ya. Jangan pakai hitam atau? Nah, ini yang EM4. Bakteri apa? Ini sejenis itulah Bu. Bakteri dia. Ya untuk pengurainya. Jadi EM4 itu mikroorganisme, efektif mikroorganisme. Dia kan ada yang patogen, ada yang efektif. Ya. Kalau yang patogen itu yang jahatnya. Kalau ini yang baiknya. Daunan hijau
itu diharapkan dia mengandung itu pengganti N-nya nanti ya. Nitrogennya. Nitrogen. Kalau dalam pupuknya itu dinamai ada urea. Nah, jadi kita membuat urea dari Kalau bisa daunnya itu yang bau-bauan itu kayak daun apa namanya? Enggak, yang Clesidia yang ada aroma agak bau dia. Chloricida sedia yang untuk apa itu loh, Bu? Untuk Jadi itu yang tinggi apanya tuh? busuk bagus, Bu. Baunya bagus. Malah yang busuk yang bagus. Yang kedua apa? Kulit pisang itu kaya dengan fosfat. Nah, jadi diiris-iris, dihancurin, Bu. Fosfat itu kan pengganti P lah istilahnya kan. Kalau udah hancur kemarin tadi, Pak. Terus Itu yang udah hancur, K-nya Bu. tuh dari Udah hancur, Sabut- nanti ini kelapa. ditambahkan ini kurang lebih itu kan itu tuh K-nya nanti, KCl-nya. KCL. Kita ini kan bikin pupuk organik NPK. cair NPK. Pupuk NPK organik cair. Bahasanya pupuk NPK. Cairnya. Tapi yang organiknya bukan dari pabriknya. Kita memanfaatkan apa yang ada di lingkungan kita. Jadi 3 bahan itu yang NPK. Terus apa lagi tadi bahannya ada Air beras. air beras, Gula aren. gula aren, EM4. Jadi EM4 itu dia mikroorganisme yang ada di dalam itu mikroorganisme. Gula merah sama air beras itu dia apanya? makanannya. Makanan dia. Dia sekarang ini posisinya dia tidur, Bu. Di dalam ini tidur. Jadi dikasih makan dia terbangun. Setelah terbangun nanti dia akan menguraikan bahan-bahan ini. Ceritanya begitu kira-kira. Nah, jadi tolong Bu itunya Pak sini Bu yang ini air gulanya kemarin saya minta berapa Bu? 0,5 kilo ya. Ini fungsinya adalah untuk menghidupkan mikroorganisme yang ada di dalam EM4 ini. Jadi dalam kurang lebih 5 liter air cucian beras, air yang pertama itu kita tambahkan kurang lebih 150 cc. Kalau gelas ini isinya 200. Anggap aja ini 150 cc. Lebih dikit. Jadi ini kita masukkan, kecampurkan dengan air gula merah. Gula merah. Setelah itu kita berikutnya masukkan air rendaman berasnya Bu ke sini. Di sini. Di dalam sabut kelapa itu tersimpan kandungan kalium K2O. Ada lagi Bu? Masukkan semua Bu. Bako air beras, Bu. Gimana Bu? Komposisi air berasnya berapa? Kalau untuk 1 kilo hijauan itu berbandingannya sekitar 5 liter Bu. 5 liter air beras itu sebenarnya cucian yang pertama aja. Hah? Yang pertama berapa jumlahnya? Enggak, ini kan 5 liter. Jadi kan nanti ibu ini ketika mencuci beras cuman 1 teklong berhubung dapat sedikit sama ibu-ibu ini. Jadi kalau cucian beras yang bagus itu 1 kilo berasnya airnya 1:1 sebenarnya. Itu yang paling bagus apanya. Jadi cuman cucian yang pertama itu Bu. Nanti Cucian setelah pertama. kedua enggak lagi kan gitu. Kita apa dulu? Kita aduk sampai rata dulu. Ini kalau yang hijau daun adalah untuk menggantikan nitrogen, untuk kita bisa mengambil nitrogennya untuk tanaman. Kemudian kalau
kulit pisang adalah sebagai fosfornya, kemudian kalau sabut kelapa adalah untuk kaliumnya. Jadi ketika kita makan, sama halnya dengan kita makan itu butuh nasi, butuh lauk pauk, kemudian sayur. Jadi N, P, dan K kan gitu. Kalau dalam yang dibutuhkan nitrogen P2O dan K2O. Ini biangnya tadi, Bu. Kita biangnya di sini. Kita harapkan berharap ini sebagai udah bisa untuk menguraikan nanti. Nah, setelah cukup sini, Bu, ini kita tutup biasa aja, nggak usah begitu rapat. Yang penting tidak terganggu kan. Setelah 7 sampai 15 hari kita sudah bisa untuk mengaplikasikan ke tanaman kita. Berapa hari tadi, Mas? 7 sampai 15 hari, Bu. Yang baiknya, yang bagusnya hari keberapa? Hari ke-10 lah, Bu. Hari ke-10. Jadi kalau nutup itu nanti kalau bisa cari kayak triplek aja lah ya. Kalau kan terlalu besar itu, yang bagus itu kan ember cat ya. Iya, yang ember cat cat yang besar. yang langsung apa itu. yang 25 liter itu kan, Bu. Fermentasi dia ini dia aerob, bukan yang ditutup rapat pakai selang yang kayak aqua ada air, bukan yang kayak gitu. Ini yang aerobnya tak perlu tutup rapat. Selama ini ibu-ibu nggak pernah terpikirkan sabut kelapa gunanya nggak ada, cuman ketika kita dulu nggak ada kompor gas ya, Bu. Kita untuk menghidupin api. Sekarang udah pakai kompor gas, tentu sudah nggak berguna lagi, hanya dibuang di tong sampah, di tempat pembakaran. Jadi di dalam sabut kelapa ini ada yang bermanfaat buat tanaman kita, yang kita usahakan di pekarangan itu K2O. K2O itu adalah pelangsangan untuk pembuahan. Kemudian di dalam kulit pisang itu adalah P2O5. Itu kalau pada umumnya orang TSP, triple super fosfat atau SP36. Nah, kan di situ kan kira-kira. Nah, itu penggantinya di kulit pisang itu untuk membantu perakaran tanaman kita, jadi bisa sama halnya ketika kita kalau toh kita sehat, makan kita kuat, tentu daya rangsang kita, keinginan kita akan semakin jauh. Sama dengan halnya itu kan gitu. Kemudian untuk hijauan daun itu untuk merangsang pertumbuhan daun supaya segar, supaya hijau. Setelah 10 hari ambil airnya, disaring, terus airnya itu nanti dicampurkan lagi dengan air putih. Jadi 1:10 sampai 20. Misalnya 1 liter itu 20 liter air. Jadi biar istilahnya meringankan dari segi pembiayaan yang selama ini ibu berpikir bahwa untuk beli pupuk-pupuk aja kan gitu. Jadi kita carikan alternatif yang kayak begini, seperti yang dibilang sama Pak Yopi tadi. Ketika ini sudah 10 hari nanti, kita ambil airnya, kita saring, kita masukkan dalam satu wadah. Cara pengaplikasikan seperti yang dibilang Pak Yopi tadi, 1:10. Jadi Maksimal 20. Maksimal 20. 1 liter air, 1 liter bahan yang udah Ya, jadi ini, dia kan ditambah nanti 10 air. Nanti biasa. aplikasinya kan bisa jadi kita semprot, bisa jadi kita sistem cor ke tanah kan, boleh. Kira-kira Kalau masih memungkinkan, bahannya masih memungkinkan, kita cukup tambahkan cairan tadi aja. ya, yang cucian beras tadi, Cucian tapi beras, mungkin yang perlu M4 diingat sama ibu-ibu gula semuanya, merah. cucian beras yang pertama. Nah, ya,
Dan perbandingan cucian beras tadi ingat 1:1. Satu kilo beras 1 liter air. Nanti Untuk jangan cuci kebanyakan pertama. airnya. Nah, Ini catatan udah lengkap. Iya. Yang bagian foto-foto. Gini Bu, kenapa dicincang? Kan tujuan kita kan sebenarnya di dalam ini sudah ada N, ada P, ada K. Cuma karena masih terikat di dalam bentuk daun, bentuk kulit pisang ini, kita perlu urai. Maka di awal kan kalau bisa kita cincang sebenarnya sampai halus, sudah bisa sebenarnya. Tapi kan karena kita tidak sanggup cincang sampai halus, makanya kita bantu dengan mikroorganisme tadi yang M4 tuh bantu mengurai. Jadi setelah nanti selesai, sisa daun sama segala macam ini bisa jadi pupuk lagi. jangan dibuang nanti. Mungkin itu kan ada polybag. Nah, Dengan air putih. dimasukkan ke polybag. Dikit-dikit. Nah,